semua itu demi kesehatan kita. Yang pertama, ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah penglihatanku, sehatkanlah pendengaranku. Yang terakhir adalah sehatkanlah hatiku. Masya Allah. Kemudian yang kedua, nikmat yang hendaknya kita syukuri adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Alhamdulillah kita sampai pertengahan bulan Sya'ban ya, Masya Allah. Saya lihat malam tadi ada kajian ya. Alhamdulillah, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan menghadapi namanya bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa, Allahumma barik lahumma fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibuku yang saya hormati rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita melanjutkan kajian kita ya, mengenai khalifah yang keempat ya, daripada Khulafaur Rasyidin. Ya, daripada Khulafaur Rasyidin, dan kajian ini mengambil maroji ya. Maroji itu artinya marja ya. Kitab-kitab yang pertama diambil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah ya, karangan Ibnu Katsir. Nah, ini menjadi rujukan dalam belajar sejarah ya, karena Ibnu Katsir ini adalah orang yang concern selain di tafsir ya. Kalau kita kenal namanya ada tafsir Ibnu Katsir, ada juga kitab ya Al-Bidayah wan Nihayah, itu menceritakan tentang sejarah begitu ya, sejarah dari penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi sampai zaman Rasulullah SAW, akhir-akhir sampai Khulafaur Rasyidin. Jadi lengkap sekali, tapi memang berjilid-jilid ya, ada berapa? Ada 15 jilid begitu kan. Nah, ini kita membahas tentang tarikh Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, maroji'nya adalah saya baca ada 150 kisah ya. Mi'ah wa khamsina qissah min hayati Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 150 kisah tentang kehidupan ya, Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah SAW. Kemudian juga ada kitab namanya Sirah Ali bin Abi Thalib ya. Ada beberapa maroji yang kita pakai ya untuk bagaimana memotret ya, menggambarkan tentang kehidupan Sayyidina Ali. Bapak Ibuku yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang nasab dan kedudukan beliau. Ya. Bahkan sudah kita bahas juga tentang sifat fisik beliau, ya, bagaimana fisiknya Sayyidina Ali, ya. Dan juga sudah kita bahas tentang keislaman Sayyidina Ali dan perannya sebelum menjadi khalifah. Nah, oleh karena itu di kesempatan hari ini insyaallah ya, kalau dilihat dari beberapa kitab yang kita telaah begitu, maka tergambar setidaknya Sayyidina Ali ini ya ada dua fase begitu ya, dua fase yang bisa kita potret, bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Yang pertama tentunya fase bersama Rasulullah ya, fase bersama Rasulullah SAW. Lalu nanti yang kedua, fase ketika beliau menjadi khalifah ya, fase beliau menjadi khalifah. Bapak Ibuku yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala ya, maka keutamaan Sayyidina Ali ya, tentu para sahabat ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, kita belajar dulu ya bagaimana dari mulai Sayyidina Abi Bakar ya, kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, dan begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah ya, keutamaan Sayyidina Ali ini yang pertama adalah beliau ya termasuk ya minal ladzina yuhibbunallaha wa rasulah. Ini yang pertama yang luar biasa, disebutkan bahwa beliau ini termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan ngaku-ngaku begitu ya, bukan mengaku-ngaku saja saya cinta Allah, cinta Rasul, tapi ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, ya, Rasulullah SAW bersabda, wallahi kata Nabi SAW,
aku akan menyerahkan royah, ya, menyerahkan bendera ini, ya. Di hadapan para sahabat beliau berkata, wahai para sahabat, saya ingin menyerahkan bendera royah, hadhihi royah, ya, ila man lilladzina yuhibbunallaha wa rasulah, kepada orang yang mencintai Allah dan dia mencintai Rasulnya. Tentu para sahabat yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, mereka bertanya-tanya gitu, siapa yang akan menerima bendera ini? Diserahkan Rasulullah SAW. Itu sebuah kebanggaan, sebuah harapan semua orang gitu, bertanya-tanya. Keesokan harinya, ya, dalam hadis yang panjang begitu ya, dari riwayat Imam Bukhari, keesokan harinya Rasulullah SAW mencari Sayyidina Ali, gitu kan? Ya, Masya Allah. Malamnya beliau berkata demikian, besok harinya beliau mencari Sayyidina Ali. Ketika ditanyakan para sahabat, di mana Sayyidina Ali? Aina Ali? Kata para sahabat, ya, Sayyidina Ali, ya, Rasulullah lagi sakit, ya, lagi sakit, matanya sakit, sakit mata, begitulah ya, dalam sejarahnya. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab tersebut, ya, salah satu mukjizat Rasulullah meludahi mata Sayyidina Ali. Kemudian alhamdulillah beliau langsung sehat, ya, seperti sedia kala, tidak pernah sakit, ya, subhanallah. Nah, ini salah satu. Nah, ibu-ibu ini ketawa, ya, kenapa meludahi? Ya, begitulah ya, salah satu mukjizat Rasulullah, ya, subhanallah. Ya, jangan coba-coba ibu-ibu, ya. Ya, kalau yakin. Tapi begitulah ya, ludahnya Rasulullah SAW menjadi syifa, ya, menjadi obat, dan itu luar biasa. Maka Sayyidina Ali sehat, ya, kemudian beliau memberikan royah, ya, memberikan bendera kepada Sayyidina Ali, ya. Begitulah hadisnya panjang, nanti baru disitulah hadis yang sering kita dengar, nadarallahu imra'an, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah, memberikan hidayah kepada orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain lebih baik daripada unta merah, kan gitu ya. Ini hadisnya itu panjang hadisnya, tapi akhirnya penutup hadis itu demikian. Maka subhanallah, ya, dari hadis ini saja kita bisa memahami bahwa Sayyidina Ali ini memiliki tempat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat mencintai Allah, ya, dan sangat mencintai Rasulullah. Ya, sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasulullah. Ini tentu keutamaan yang luar biasa. Ya, selanjutnya dalam beberapa riwayat, ya, suatu saat Sayyidina Ali ini, ya, bahasanya dalam keluarga tentu ada namanya naik turun, ya, ada namanya marah begitu kan, ada kesal begitu ya. Ini terjadi, jangan bayangkan bahwa kehidupan Rasulullah, kehidupan Sayyidina Ali begitu ya, lempeng begitu di dalam keluarga, enggak juga, ya. Maka saya baca dalam beberapa kitab itu, ya, subhanallah, pernah suatu saat Sayyidina Ali ini istilahnya lagi marahan sama Fatimah, kan gitu kan? Sama Fatimah, istri beliau. Akhirnya Sayyidina Ali, ya, berangkatlah ke masjid begitu kan, masjid. Kemudian Rasulullah SAW ketika mampir ke tempat Fatimah dicarinya, aina Ali, mana Ali? Kata Fatimah, Ali ke masjid ya Rasulullah. Nah, ini luar biasa marahnya. Kalau lagi marah dia berangkat ke masjid begitu kan. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW datang ke masjid, rupanya Ali sedang tidur begitu ya. Nah, kemudian selendangnya, disebutkan dalam kisah itu, selendangnya jatuh begitu kan, sampai banyak debu, ya. Rasulullah SAW, ya, membersihkan selendang itu dari debu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abat Turab, ya, wahai orang yang, ya kena debu, ya, turab itu kan debu, ya, turab. Ya Abat Turab, ya, wahai Aba Turab. Maka inilah kunyahnya, ya. Kunyahnya itu adalah nama panggilan Sayyidina Ali, ya, di mata Rasulullah. Begitu dekatnya, ya, Rasulullah, begitu lembutnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya, beliau mendapatkan gelar Abu Turab. Dan Sayyidina Ali senang dipanggil dengan demikian, karena yang memberikan kunyah, ya, memberikan
gelar begitu ya, gelar panggilan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Nah, kemudian selanjutnya ya ini berkaitan dengan keutamaan ya Sayyidina Ali, fadilatu Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini cerita sering kita dengar gitu kan. Nah, rupanya ini memang ada hadisnya. Ya, cerita tentang Sayyidah Fatimah ya. Bukan kita bayangkan bahwa beliau anak Nabi begitu ya, anak Rasul, kemudian khalifah, kemudian Rasulullah SAW boleh dibilang penguasa dari minal masyriq ilal maghrib gitu kan, penguasa tanah Arab dan sebagainya, sehingga kehidupan beliau itu yang melimpah. Ya. Dalam sejarahnya Sayyidah Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW ya, untuk minta khodimah ya, untuk meminta khodimah. Khodimah itu pembantu lah ya, pembantu, helper gitu kan, yang membantu di rumah. Ya. Jadi saking sibuknya Sayyidina Ali, mungkin saking ini, akhirnya Sayyidah Fatimah mintalah sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kalau bisa saya minta orang yang bantu-bantu begitu di rumah. Ya. Lalu Rasulullah SAW datang ke tempat Fatimah. Ya, kebetulan ketika ketika Fatimah datang kepada Rasulullah, beliau tidak melihat Rasulullah. Ya, Rasulullah. Kemudian disampaikanlah kepada Aisyah. Tapi setelah itu, ya Rasulullah datang mampir ke tempat Fatimah. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang? Kata Nabi SAW, "Qul, ya ucapkanlah, ya, maukah kamu saya kasih tahu sesuatu yang lebih baik dari namanya ya, pembantu tersebut?" Apa kata Nabi SAW? Ucapkanlah Allahu Akbar salasah wa salasina marrah. Ya, ucapkanlah Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ucapkanlah subhanallah salasah wa salasina marrah 33 kali. Ya. Kemudian ucapkanlah alhamdulillah salasah wa salasina marrah 33 kali. Tentu itu lebih baik, khairun ya minal khadim, lebih baik ya bagi kalian daripada seorang pembantu ya. Jadi subhanallah inilah yang mendasari ya kalau orang mau berzikir itu subhanallah 33 kali begitu kan. Ada juga alhamdulillah 33 kali. Begitu juga Allahu Akbar. Ya. Artinya apa? Di sini bisa kita ambil pesan bahwa Rasulullah menenangkan ya Sayyidah Fatimah dan memberikan yang lebih baik dari itu dengan bertasbih, mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Setelah itu ya, setelah beliau amalkan subhanallah, ya, maka semua yang beliau perlukan, dibutuhkan itu dijamin oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait zikir tadi ya, sebaiknya memang ketika berzikir itu harus jelas, karena sebagian masjid saya lihat ya ketika berzikir itu kadang kayak bergumam ya. Terdengarnya Allah saja. Ucapkan aja yang jelas. Subhanallah. Alhamdulillah. Kadang ujungnya aja Allah. Sebaiknya ucapkan dengan jelas begitu ya. Ucapkan subhanallah, artinya maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah maha besar. Bapak Ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Istri Sayyidina Ali ya, kita bahas adalah Fatimah binti Rasulullah. Ini salah satu keutamaan beliau ya, memperistri anaknya Rasulullah SAW bernama Fatimah. Nah, dari sini lahirlah ya, dari Fatimah radhiyallahu anha lahirlah Sayyidina Hasan dan Husain ya, Sayyidina Hasan dan Husain. Ada sebagian riwayat yang mengatakan ada juga namanya anak beliau itu bernama anak yang ketiga ya, namanya Muhasin namanya ya. Nah, ini sebagian riwayat mengatakan demikian. Walaupun yang masyhur begitu ya, yang kita dengar adalah Sayyidina Hasan wal Husain ya. Beliau mempunyai dua anak ya.
perempuan. Ya, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan gitu ya. Siapa namanya? Zainab Al-Kubra dan Ummu Kalsum. Ya, Ummu Kalsum. Jadi saya sering dengar gitu ada nama orang Ummu Kalsum ya, termasuk Ustazah ya, ada Ustazah Ummu Kalsum ya, Pak Ketua ya, ada ya. Ya mungkin ini mengambil nama daripada anaknya Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra ya. Termasuk kalau orang-orang menikah begitu kan, doanya salah satunya begitu, Allahumma alif Allahumma alif baina Allahumma alif al-arusain gitu kan, baina Ali wa Fatimah Zahra ya. Ya Allah, satukanlah hati kedua insan ini sebagaimana engkau satukan Sayyidina Ali dengan Fatimah. Ya, subhanallah. Ali bin Abi Thalib ya, yang kita tahu bahwa beliau anaknya siapa? Abdul Muthalib. Ya, dari suku Al-Hashimi ya, Al-Hashimi Al-Qurashi. Jadi orang-orang Quraisy. Ya, min jili Quraisy, yaitu dari suku Quraisy. Ya, kunyahnya selain Abu Turab tadi adalah Abul Hasan. Ya, jadi kalau di Arab itu ya ada kunyah namanya, ada nama asli sama nama panggilan, ya, nama panggilan. Nah, maka di daerah-daerah itu kadang lebih kenal sama nama panggilannya daripada nama aslinya. Kemarin saya baru ngantar ada ponaan lamaran begitu di dusun. Ya, saya taunya Pak Kadus itu ya namanya nama panggilan dia. Ya, sampai bingung gitu kan ininya. Nama aslinya siapa lah ya? Ketika sambutan. Ya, ketika kita diminta untuk sambutan, ya akhirnya ya begitulah ya, kalau ini kita pun sebenarnya ada namanya nama panggilan. Ya. Hanya panggilannya itu bagusnya yang baik-baik. Karena biasanya di kampung di mana ya, mohon maaf sekali, panggilan itu berdasarkan fisik orang. Ya. Ya, berdasarkan fisik, benar ya? Ya, mohon maaf, saya almarhum ayah saya karena tidak terlalu tinggi dipanggil Ende. Iya. Ya, itu sudah masyhur begitu ya. Mana Ma Ende begitu kan? Ya. Ya, kadang begitu dia dipanggilnya berdasarkan ya fisik kalau dulu ya. Kalau Rasulullah ya tentu memanggil dengan nama panggilan yang paling disenangi ya. Anak beliau istri beliau Aisyah dipanggil dengan ya Humairah ya. Wahai wanita yang kemerah-merahan, pipinya kemerah-merahan, subhanallah. Nah, ini kalau kunyahnya Abu Hasan kunyahnya Ali bin Abi Thalib jika ditanyakan makanya kunyahnya adalah Abu Hasan. Ya. Abu Hasan. Nah, beliau ini dilahirkan ya 10 tahun sebelum kenabian ya, sebelum Rasulullah SAW diutus. Berarti beliau diutus umur 40 tahun ya. Berarti umur 30 tahun lah Rasulullah SAW, lahirlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Jadi jaraknya itu sekitar 30 tahun lah begitu ya. Ya memang benar istilah ponaan lah ya, ponaan lahirnya. Ya, karena pamannya Rasul adalah Abu Thalib ya. Ya. Beliau adalah Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin ya, termasuk 10 orang dijamin oleh Allah masuk surga ya. Nah, ini potret kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka yang pertama tadi saya gambarkan ya, setelah kita menceritakan keutamaan beliau, ada potret fase bersama Rasulullah SAW dalam sejarah Islam, di mana Sayyidina Ali ini ya, bersama Rasulullah SAW. Yang pertama, potret yang bisa kita ambil ya, bahwa Sayyidina Ali ini pernah membersamai Rasulullah ketika berhijrah. Ya, masih ingat dalam Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Ramadan Al-Buti pernah kita bahas bahwa Sayyidina Ali ketika Rasulullah SAW ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Ali inilah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menempati
tempat tidurnya Rasulullah. Nah, ini menggambarkan betapa keberaniannya Sayyidina Ali, ya, mempertahankan mempertaruhkan gitu ya, mempertaruhkan jiwanya menggantikan posisi Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah SAW ya, itu dikepung oleh utusan dari masing-masing kabilah untuk membunuh beliau. Sudah siap, ibaratkan itu ya, kalau bahasa sekarang ya mencari apalah kira-kira ya, mencari mati gitu kan. Tapi tidak, apa yang dihadapi oleh Sayyidina Ali, beliau berani gitu menggantikan posisi Rasulullah SAW. Ya. Ini seorang pemuda yang luar biasa. Maka Mahfuzat mengatakan hayatul innal fata may yaqulu ha anadha wa laysal fata may yaqulu kana abi. Kan gitu ya? Innamal fata may yaqulu ha anadha. Pemuda itu adalah orang-orang yang selalu mengatakan ya, sesungguhnya pemuda itu disebut pemuda itu adalah orang-orang yang mengatakan inilah aku. Ya. Walaisal fata dalam Mahfuzat, bukanlah pemuda itu yang mengatakan inilah bapakku. Ini luar biasa, ya. Ini pemuda. Jadi definisi pemuda itu yang mengatakan inilah saya. Ya, bukan berlindung dari kebesaran orang tua. Ya. Nah, sekarang saat ini ya banyak di kita misalnya itu kalau ngomong bapak kamu siapa? Bapak yang ditanya. Bukan dianya. Ya, harusnya berkualitas adalah dianya. Makanya Mahfuzat mengatakan innamal fata may yaqulu ha anadha, inilah aku. Ya, aku berjuang, aku sebagaimana Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali ya menggantikan Rasulullah ketika berhijrah. Kemudian yang luar biasa, pas bersama Rasulullah SAW, beliau ya, terpilih ya di dalam perang Badar, ya, beliau terpilih karena keberanian beliau, ya. Jadi Sayyidina Ali ini kalau di dalam sejarahnya beliau selalu ikut perang, ya, subhanallah, selalu ikut perang bersama Rasulullah SAW. Cuman satu perang saja yang beliau tidak pernah, yang tidak ikut gitu, perang Tabuk, ya, kalau kita dengar perang Tabuk, ya. Tapi semua perang itu Sayyidina Ali mengikuti. Maka di perang Badar, ya, perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ya, 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang pertama begitu, perang Badar. Nah, Sayyidina Ali ini termasuk orang yang karena kebiasaan di Arab begitu, kebiasaan dulu kalau baca dalam sejarahnya, ketika perang itu terjadi utusan dulu sebelum mulai perang itu Pak Azmi diutus dulu 3 orang dari musuh gitu, 3 orang dari ya 2 pasukan yang akan bertemu itu diutus dulu, ya. Kalau pernah ini 3 orang dari sini negosiator. Bukan negosiator, disuruh ini dulu. Iya, disuruh berkelahi dulu bertiga itu. Ya, disuruh saling tantang begitulah, ya. Saling menantang, saling tantang menantang, begitu kan? Nah, iya, 3 orang itu utusan begitu ya. Sebelum berperang kecamuk, 3 orang dulu. Maka dari orang Quraisy ada Utbah bin Rabi'ah, ya. Ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Walid bin Utbah. Dari kaum muslimin, ya, salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, 2 orang dari kaum muslimin bisa mengalahkan. Ya, 2 orang, ya, termasuk Sayyidina Ali, ya, bisa membunuh, ya, musuhnya. Ya, kemudian satu lagi, ya, kaum muslimin itu hanya terluka, kemudian berakhir dengan terbunuh juga. Jadi subhanallah, ya, Sayyidina Ali ini adalah orang yang terpilih begitu oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu termasuk orang yang fisiknya luar biasa, ya, fisiknya luar biasa, ya, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Itulah fase bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya fase bersama Rasulullah SAW, ya, pernikahannya dengan Fatimah.
Sehingga beliau menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini menikahi Fatimah ketika Fatimah ya binti Rasulullah itu umurnya 18 tahun dalam sejarah ya. Kalau sekarang nikah 18 tahun sudah boleh ya? Sudah boleh ya? Yang batas minimal. Ya, batas minimal dalam undang-undang pernikahan kalau nggak salah ya umur 18 tahun lah ya. Kalau dulu saya ingat di kampung-kampung begitu ya, menikah itu ya ada yang SD kalau dulu banyak ya. Waktu saya kecil-kecil itu ya SD, nah itu banyak yang padahal umurnya ya, tapi lebih cepat duluan ya. Anak-anaknya sudah besar-besar semua. Ada yang baru belum selesai sekolah sudah menikah dan sebagainya. Dan Sayyidina Ali ini menikah dengan Fatimah, usia beliau 18 tahun ya, usia Fatimah ya. Dari pernikahan tersebut maka beliau dikaruniai oleh 4 orang anak tadi ya, subhanallah. Nah, beliau juga mendapatkan gelar namanya apa tadi? Abu Hasan dengan Abu Turab ya. Nama itu gelar yang diberikan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Yang luar biasa lagi adalah beliau ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Termasuk orang-orang yang Asyrul Mubasysyirin bil Jannah. Termasuk orang-orang 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ini kan luar biasa. Ya, dijamin oleh Allah masuk surga. Maka dalam hadis yang panjang dari riwayat Ahmad dan Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Umar fil jannah. Umar bin Khattab di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali bin Abi Thalib fil jannah, Ali di surga. Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Talhah bin Ubaidillah di surga. Zubair bin Awam ya fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'id bin Zaid fil jannah. Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ya subhanallah, ada 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ahmad dan Tirmizi bahwa 10 orang ini dijamin oleh Allah masuk surga. Subhanallah. Minal asyril mubasysyirin bil jannah. Ya, subhanallah. Dan Sayyidina Ali termasuk di dalamnya. Ya. Sayyidina Ali ini punya saudara. Berapa saudaranya? Ada 3 begitu ya. Dalam sejarahnya Sayyidina Ali punya 3 saudara namanya Ja'far, Uqail dan Thalib. Ya, Ja'far, Uqail dan Thalib ya. Dan Sayyidina Ali ini ya, Ali bin Abi Thalib ini anak paling kecil itu apa namanya? Kalau paling kecil itu bungsu ya, yang paling bungsu dan jaraknya antara kakak-kakaknya ini 10 tahun gitu. Nah, jadi termasuk lama juga kan ya. Jadi beda umurnya, Ali lebih muda 10 tahun dari Ja'far, Ja'far lebih muda 10 tahun dari Uqail, dan Uqail lebih muda 10 tahun dari Thalib. Ya, Masya Allah. Dan beliau punya 2 saudara perempuan, namanya Ummu Hani dan Jumanah. Ya, Jumanah. Di UIN ada namanya Bu Jumanah ya. Iya, Bu Jumanah. Ya, berarti ini anaknya Sayyidina Ali yang mengambil nama Bu Jumanah. Ya, Ummu Hani. Nah. Luar biasa ya, bercerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian kita potret bagaimana Sayyidina Ali ini termasuk orang yang penerus pemegang panji perang Uhud ya, subhanallah. Jadi di perang Uhud, Bapak dan Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, ini kan terjadi pada tanggal 7 Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Ada seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair ya, berjuang melindungi Rasulullah dari serangan Ibnu Qami'ah ya, dan rekan-rekannya. Ibnu Qami'ah ini ya menyerang Mus'ab bin Umair begitu dalam perang Uhud. Apa yang terjadi? Mus'ab bin Umair ini pemegang panji ya. Jadi kalau dalam perang dulu begitu ya, ada panji yang harus dipegang. Ada bendera yang harus dipegang. Mus'ab bin Umair menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk
memegang panji tersebut. Kemudian ditebaslah oleh Ibnu Qami'ah, ya, memegang tangan kanan ditebas tangan kanan, ya. Pegang lagi tangan kiri, ya, ditebas lagi di tangan kiri. Ya, kemudian dipegang di dada beliau, ya. Akhirnya beliau syahid di tangan Ibnu Qami'ah, ya. Begitulah gejolak perang dan keberanian Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan panji itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, walaupun di perang Uhud kita kenal begitu ya, dalam sejarahnya Rasulullah SAW ya mundur begitu ya, kalah dalam perang Uhud ya, karena ada pasukan pemanah yang mengambil ghanimah dan sebagainya. Ya. Dan itu luar biasa ya, di bawah Ali bin Abi Thalib. Ya, nah, ya, lanjut. Selanjutnya, ya, beliau juga pembawa panji perang Bani Nadir. Nah, kalau pernah ingat kita pernah belajar dulu ya, ada perang Bani Nadir yang terjadi di bulan Rabiul Awal pada tahun keempat Hijriah. Ya, Bani Nadir ini adalah orang-orang Yahudi begitu di kota Madinah yang dalam sejarahnya itu pengen membunuh Rasulullah. Bayangkan. Ya, orang yang hidup bersama Rasulullah, dan Bani Nadir ini ya, ingin menimpakan batu kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW lagi duduk begitu kan di masjid, kemudian ada orang-orang Bani Nadir ini berencana ingin menimpakan batu kepada Rasulullah, dan itu dikabarkan oleh malaikat Jibril, ya, di atas atap rumah gitu. Maka Rasulullah SAW memutuskan agar mereka keluar ya dari kota Madinah, meninggalkan kota Madinah. Walaupun ada namanya Abdullah bin Ubay ya bin Salul yang memprovokasi mereka untuk melawan ya Rasulullah. Ya, maka peperangan itu disebut dengan ya, sampai 6 sampai 15 hari ya, sampai Rasulullah menyerahkan panji ya pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi subhanallah, itulah potret-potret yang bisa kita ambil dari sejarah Sayyidina Ali. Ada sekitar 150 potret ya, 150 potret bagaimana kehidupan Sayyidina Ali bersama Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam perjanjian Hudaybiyah, Sayyidina Ali lah yang menuliskan ya. Nah, karena dulu ya, di Arab itu dikenal dengan nama ya, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya, ummi. Maka Sayyidina Ali lah yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menulis perjanjian Hudaybiyah. Ya, ada perjanjian Hudaybiyah. Ya, karena beliau mengikuti Baiat Ridwan, ya, beliau mengikuti, kemudian perjanjian Hudaybiyah beliau mengikuti dan sebagainya. Ya. Nah, yang menarik yang terakhir mungkin saya sampaikan adalah beliau adalah satu-satunya orang yang mengamalkan ayat Najwa. Ya, kalau pernah dengar ada namanya ayat Najwa, surah Al-Mujadilah ayat 12. Ya. Surah Al-Mujadilah ayat 12. Surah Al-Mujadilah ayat 12 ya, tentang ketika ingin berbicara dengan Rasulullah SAW itu maka memberikan sedekah dulu ya. Kan di ayat yang ke-11 itu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis ya fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fang syuzu. Kan begitu kan? Ini saya bacakan ayat yang ke-11-nya. Ayat yang ke-12 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ini asbabun nuzulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka dalam sejarahnya ya kita lihat bahwa dulu
Rasulullah SAW ya, ketika turun ayat ini ya, dalam rangka memuliakan Rasulullah SAW, ketika orang mau berbicara dengan Rasul, ya, diminta oleh Allah untuk bersedekah dulu kepada orang, ya, orang miskin, orang fakir, begitu kan? Jadi subhanallah. Dalam rangka ya, tuntunan adab, ya, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan ayat ini berlaku dulu. Dan sampai sekarang juga ada sebagian majelis, sebagian pengajian itu yang membiasakan diri ketika ada majelis itu mereka mengedarkan kotak kotak infak begitu. Ya dalam rangka ini, kenapa? Agar ilmunya berkah begitu ya. Mungkin sebelum masuk masjid memberikan infaknya ya untuk ya agar pembicaraannya ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah agar ilmunya benar-benar bermanfaat. Itu ada sebagian majelis demikian mengambil ayat ini. Walaupun dalam tafsirnya ayat ini berlaku hanya 10 hari saja, 10 malam. Ya. Ayat ini berlaku 10 malam. Kemudian ayat ini dalam Al-Qur'an ada namanya nasakh wal mansukh ya. Ada ayat yang dimansuh, yang dihapus di ayat setelahnya. Ya. Ayat setelahnya, ayat yang ke-13 begitu, menghapus ayat ini. Tapi luar biasa, Sayyidina Ali lah orang yang pertama kali ya mengamalkan ayat ini. Dan satu-satunya orang yang mengamalkan ayat ini. Ketika ayat ini turun, Sayyidina Ali memberikan 1 dinar kepada orang fakir miskin. Kemudian beliau berbicara kepada Rasulullah, bertanya tentang ya 10 hal yang penting bagi agama. Ya subhanallah. Nah ini jadi Sayyidina Ali ini termasuk orang yang mengamalkan. Maka penutupnya ini adalah apa kata Ibnu Umar ya tentang Sayyidina Ali? Laqad kanat li Ali thalathan. Law kanat li wahida minhunna kanat ahabbu ilayya min humurin ni'am. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Ali ini punya 3 hal, kalaulah satu saja yang saya ada pada dia, maka tentunya ini lebih baik daripada unta yang merah. Apa yang pertama? Tazwijuhu Fatimah. Dia menikahi anak Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ita'uhu rayah yauma Khaibar. Kemudian beliaulah yang diberikan bendera panji ketika perang Khaibar. Kemudian wa ayatun najwa, dan beliaulah satu-satunya orang yang mengamalkan ayat tentang najwa tadi, surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat 12 ya. Subhanallah. Bapak Ibuku yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya dari kajian singkat ya insyaallah tentang Sayyidina Ali, bahwa beliau memiliki kedudukan yang sangat mulia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari gambaran yang kita gambarkan potret ya, banyak sekali potret-potret yang menggambarkan kehidupan Sayyidina Ali. Bahkan belum sampailah saya menceritakan bagaimana kejadian perang Jamal ya, kejadian perang Siffin, kemudian bagaimana peristiwa tahkim, bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan ya, kemudian bagaimana gejolak antara Ali dan Muawiyah. Panjang sekali sejarahnya, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran begitulah ya Sayyidina Ali. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas tentang fase beliau ketika menjadi khalifah ya. Ini fase bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua ya diberikan kesehatan, dan yang paling penting mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu saya bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.